bingung deh mikirin konsep acara yang baru dan benar tuh gimana ya. Oh iya, ada progress report jam segini. OTW sekarang deh. Oke, selanjutnya Ivan gimana? Aduh ya, tapi sorry banget. Dari aku sendiri tuh belum nemu konsepnya gimana. Soalnya jujur bingung banget. Makanya gue gak mau tahu. Lusa, udah harus matang, langsung keluarin aja. Oke, aman. Oke, rapat. Aku cukupan sampai sini ya. Oke. Oke, sekian. Bisa bubar. Terima kasih ya. Kok kamu masih di sini? Ya nih, aku tuh masih bingung banget nentuin buat event nanti gimana. Emang event apa? Jadi nanti kan di PCOAD LCLCB tuh mau ada Proker Snow. Snow itu kegiatan dimana kita tuh membahas tentang nilai-nilai kehalsaan. Nah, akhirnya makasih banyak ya Syabira udah bantuin banyak banget. Santai aja tahu, sesama anak Alsa kan kita udah jadi kewajiban untuk saling bantu-membantu. Itu kan udah jadi salah satu budaya Alsa yang namanya altruisme. Kamu tahu gak sih apa artinya itu? Altruisme, aku tahu pasti artinya membantu tanpa pamrih. Bener banget, kalau ada yang butuh tuh kita pasti bantu. Itu namanya kindness in action, compassion in motion. Oke, altruisme saya ambil kenapa? Karena memulai aktivitas, memulai organisasi ini memang dari pertemanan, awalnya begitu. Sekitar tahun 93 yang kemudian prosesnya memang seperti cepat, tapi sebetulnya kita mulai dari rumah ke rumah juga gitu. Nah, proses ini ternyata untuk memahami kebudayaan kita masing-masing yang berasal dari aneka latar belakang inilah yang sesungguhnya altruisme itu terbetik gitu ya di pikiran saya hingga tahun-tahun kemudian, bahwa itu ternyata modal juga, bahwa ketika kita bisa memahami diri kita, sebetulnya juga bagian kita memahami orang lain gitu. Jadi ini yang sesungguhnya anugerah yang luar biasa yang saya sebut sebagai altruisme di sini. Kita lahir aja dari pengorbanan orang tua kita ya. Jadi kayaknya otomatis ketika kita ngomong kehidupan, kita ngomong kita sebagai manusia pasti berurusan dengan pengorbanan dalam tanda kutip. Tapi seberapa berkorban, setiap manusia kan punya ya ketahanan ya. Setebel apa, setipis apa. Oman misalnya, untuk sampai pada titik dia menjadi ketua Alsa UB, saya pikir dia sudah masuk ke progres kawan-kawan yang dahulu untuk bisa memenuhi tantangan-tantangan. Dan disinilah saya pikir pengorbanan itu sudah dia lakukan tanpa harus menyatakan itu pada yang lain gitu. Bagus ya. Kayaknya harus dan ingin ya. Karena kita tadi ngomong pengorbanan, jadinya kayak lebih ujungnya ke ingin ya. Jadi itikat ya, niatnya dulu gitu. Jadi niat, ketika kita awali dengan niat, saya pikir yang lain-lain akan menemukan jalan gitu. Nah ini yang sebetulnya kalau kita ngomong harus, artinya ada yang sepertinya dari diri kita memaksakan ya. Dan saya justru malah tidak melakukan itu. Saya justru karena ingin gitu. Jadi dari diri saya sendiri dulu, baru kemudian
atau memang ada kebutuhan dari orang-orang di sekeliling saya, tapi saya sendiri ngukur diri saya, sanggup nggak saya gitu. Ketika Desi sama Dani itu mewakili ALSA UB ya untuk jadi pertemuan tingkat ASEAN di Filipina. Saya tidak ikut karena memang berurusan dengan pembiayaan. Tetapi saya karena Dani dan secara teknis dia harus urus ini itu dan sebagainya gitu ya. Saya yang menuliskan paper mereka. Di situ yang saya pikir bukan hanya altruisme ya, tapi kita semacam secara automatically kita mengambil peran masing-masing. Saya setelah lepas kuliah, lulus, kemudian dipegang Yudis, kemudian bawahnya lagi dan bawahnya lagi, saya kehilangan kontak. Tapi itu juga bagian dari sayanya sendiri sibuk. Atau ya itu tadi membangun itu kan kadang-kadang harus sepi, tumbuh itu kan sepi ya, gitu. Dan itu tanpa koneksi yang secara fisik kita ketemu atau ngobrol, nggak ada sama sekali. Sampai muncul sebelum Haikal itu sebetulnya sudah ada itu pertemuan-pertemuan, tapi kita belum connecting. Jadi udah diundang, udah kita ya ketemuan kayak gini, tapi koneksinya secara batin nggak, saya belum ketemu. Dan itu Desika yang ribut waktu itu. Kita nih mereka ini yang kayak gini kan gara-gara kita juga. Ya juga ya gitu. Tapi waktu itu juga ada Desika, ada yang lain. Ya udahlah gitu, di jalan aja mereka juga udah pinter-pinter ini gitu ya. Tapi setelah pasca pandemi ya, Desika nggak ada, situasinya sudah berubah dan lain-lain. Saya mulai merasakan bahwa di sinilah connecting gitu, penting gitu. Dan saya yakin Oman punya ciri sendiri juga. Kalian nanti yang lain juga pasti akan menemukan ciri khas kepemimpinan masing-masing, di era masing-masing, di tantangan kalian masing-masing. Dan itu yang patut kita apresiasi. Kalau kita ngomong kekurangan, setiap organisasi, setiap struktur, setiap apalagi sebesar ini, itu pasti ada. Dan itu nggak usah dibesar-besarkan. Sekarang kalian berbicara apa sih altruisme, apa sih? Ini juga bagian dari yang memang harus disampaikan gitu. Tapi dalam hal yang sifatnya kalian kan secara ini kan harus ada delegasi ini itu kan puyeng banget tuh sebetulnya. Nah itu yang justru menjadi tantangannya gitu kan, ketika kita keluar di dalamnya sendiri, membangun dirinya sendiri, itu justru menjadi PR masing-masing yang nantinya justru ketika ketemu sudah selesai PR masing-masingnya gitu. Sudah kita selesaikan secara pribadi. ALSA adalah rumah. Menjadi penting kenapa? Karena kalian sudah sangat pribadi-pribadi yang sangat beragam gitu ya. Jadi tempat pulang gitu ALSA itu. Jadi arah kalian untuk pulang gitu. Nah ketika ALSA ini menjadi rumah kita tahu gitu. Ketika aduh nih aku nggak ada kerjaan nih, gimana? Pulangnya ke ALSA gitu. Ada nggak kawan ALSA yang bisa bagi kerjaan buat kita? Kurang bagi saja. Bagaimana? Yang jelas kalian bisa melanjutkan ini adalah kebanggaan buat saya. Justru kekurangan itu adalah cara kita untuk menemukan jalan baru. Dan saya pikir ALSA akan menemukan jalan untuk hal-hal yang sifatnya lebih luas, memberikan kasih
kasih pengaruh, karena individu-individu akan selesai gitu. Makanya kita bersama-sama. Karena dengan bersama-sama ini ruang kekuatan kita jauh berlipat ganda. Jadi, nah disinilah mudah-mudahan Alsa punya nilai tawar ya. Bukan soal yang besar-besar juga enggak gitu, tapi justru nilai tawar ini adalah membuka ruang-ruang anggota masing-masing, memberikan ruang-ruang secara nasional maupun regional, tanggap. Disinilah kerja Alsa akan kita kan bukan yang butuh ini ya, butuh apa ya namanya, ini adalah bagian dari kerja sepi hukum gitu. Dan saya yakin kerja sepi ini akan jauh lebih konsisten, lebih tajam, lebih kuat gitu, karena kita tidak bicara follower kita ya, tapi justru memberikan pondasi-pondasi pada pribadi yang terlibat. Together we'll be connected as one. Alsa always be one.